سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja dalam pembahasan rutin, yaitu membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ahil Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan masih kita di dalam bab min hidayatil Qur'ani fil ihsani ilal mar'ah, termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada perempuan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada petunjuk yang ketiga. Petunjuk yang pertama yaitu al-amru bitta'amuli ma'al mar'ah fi hududil ma'rufi wal ihsan wifqa hududin azimatin wa dhawabita qawimatin wa haddhara min zulmiha aw ta'addi hududillahi allati syara' atau ta'addi hududallahi allati syara'aha Allahu li'ibadihi fit ta'amuli ma'aha. Perintah untuk bermuamalah dengan perempuan di dalam batasan-batasan yang ma'ruf dan batasan-batasan yang ihsan, sesuai dengan batasan yang agung dan prinsip-prinsip yang lurus, dan memperingatkan dengan keras siapa yang menzalimi perempuan atau melanggar hukum-hukum Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan untuk hamba-hambanya di dalam bermuamalah dengan perempuan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya seorang lelaki diperintahkan untuk berbuat kebajikan pada para perempuan. Ini termasuk daripada ihsan kepada para perempuan. Baik itu perempuannya sebagai istri masih di dalam tanggung jawab suami,
ataupun perempuannya sebagai istri yang ditalak oleh suaminya, maka pada saat itu tetap berbuat baik kepada para perempuan. Yang kedua, wad'u ad-dawabit ad-daqiqah al-muta'alliqah bin nafaqah 'ala al-mar'ah hala imsakiha aw tasrihiha ma'al hathi 'ala mura'ati janib al-ihsan ilaiha wa taglibu dzalika fi kulli al-ahwal. Meletakkan termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah meletakkan kaedah-kaedah yang sangat teliti yang berkaitan dengan nafkah terhadap perempuan, baik saat dia menjadi istri di bawah tanggung jawab suaminya atau saat mentalaknya. Dan bersamaan dengan itu perintah untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada perempuan dan mendahulukan hal itu di dalam setiap keadaannya. Ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita sudah mempelajari juga bahwa aujaba 'ala az-zawj i'ta az-zawja al-mahra alladhi qarrarahu laha illa in tanazalat lahu an syai'in minhu fayakunu lahu halalan. Termasuk daripada petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran memerintahkan atau mewajibkan atas suami untuk memberikan mahar kepada istri yang telah ditentukan oleh suami mahar tersebut, kecuali sang istri menggugurkan apa yang merupakan haknya. Maka pada saat itu halal bagi si suami untuk tidak memberikan mahar ataupun untuk mengambil kembali mahar yang pernah dia berikan kepada istrinya, sesuai dengan keridhaan seorang istri akan hal itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini. Itu termasuk petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada para perempuan adalah memberikan maharnya kepada para perempuan tersebut. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah singgung bahwa seorang lelaki jika ingin menikahi seorang perempuan, maka hendaklah dia memberikan mahar kepada perempuan tersebut. Dan mahar jumlah yang paling baik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan mahar beliau sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman beliau bercerita, sa'altu Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana sadaqu li azwajihi 12 uqiyah wa nashshan. Qala atadri man nash? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyah. Fatilka 500 dirham fahadha sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, berapa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para istrinya adalah 12 uqiyah dan nash. 12 uqiyah dan 1 nash. Tahukah engkau berapa 1 nash tersebut? Maka Abu Salamah bin Abdurrahman menjawab, tidak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, yaitu setengah uqiyah. Total
sama dengan 500 dirham. Sekianlah mas kawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar kepada istrinya itu tidak lebih daripada 500 dirham atau 12 uqiyah plus 1 nash. Sekarang kita ingin dudukan masalah ini baik-baik. Satu uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Satu uqiyah itu adalah ukuran dari perak murni yang disebut dengan satu uqiyah. Dan itu sama dengan 40 dirham perak. 40 dirham. Sedangkan satu nash sama dengan setengah uqiyah. Berarti di sini 20. Ya, berarti di sini adalah 20 dirham. Baik. Sekarang tadi 12 uqiyah. 12 uqiyah kali 40 dirham sama dengan 480 dirham. Ditambah satu nash yaitu 20 dirham sekitar 500 dirham. Ini adalah ukuran baku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 12 uqiyah dan plus satu nash yang sama dengan 500 dirham. Baik, 500 dirham kalau kita rupiahkan berapa? Caranya adalah lihat satu dirham. Satu dirham itu berapa gram perak murni. Satu dirham adalah sekitar 2,975 gram perak murni. 2,975 gram perak murni. Berarti satu dirham sama dengan 2,975 gram perak. Berarti dikalikan 500 dirham kali 2,975 gram perak. Kita dapat berapa gram perak di sini? Dapat 1487,5 gram perak. 1487,5 gram perak murni. Itulah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1487,5 gram perak murni. Baik, berapa rupiah? Saya barusan tadi lihat rupiah sekitar, atau kalau kita lihat dinar ataupun ya dirham sekarang ini harganya adalah sekitar 13.000 rupiah. Maka kita kalikan ya 13.000 rupiah. Berapakah kita dapatkan dari 13.000 rupiah 1487 1487,5 kali 13.000 rupiah. 13.000 rupiah sama dengan 19.337.500 rupiah. Anggaplah 19,5 juta. Itulah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak sampai kepada 20 juta. Untuk saat sekarang, ya. Untuk saat sekarang karena sesuai dengan harga perak murni yang 13.000 sekian. Maka mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan 12 uqiyah plus 1 nash sama dengan 500 dirham sama dengan 19.337.500 rupiah. Inilah maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah juga maharnya anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Min hidayatil Quran fil ihsani ilal mar'ah. Termasuk petunjuk Al-Quran dalam berbuat kebaikan kepada perempuan. Petunjuk yang keempat dari Al-Quran tentang berbuat kebaikan kepada para perempuan adalah haddada laha nasibaha minal mirath mimma tarakahu al-wildan aw ghairuhuma min aqaribiha.
ala hasabi naw'il qarabah fi hududi ma tastahiq. Al-Quran membatasi untuk perempuan bagiannya dari harta waris. Mimma tarakahul walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua atau selain keduanya dari para kerabatnya, sesuai dengan jenis kekerabatan di dalam batasan-batasan yang memang dia berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, maka termasuk petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran menetapkan ada batasan ataupun ada bagian, lebih tepatnya, bagi para perempuan. Al-Quran menetapkan ada bagian ahli waris bagi para perempuan sesuai dengan hitungan yang sudah ditentukan. Dan ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi pada orang-orang jahiliyah. Di masa jahiliyah, maka jahiliyah mereka tidak memberikan harta waris, ya, harta waris. Dan ini merupakan keburukan yang diberikan oleh kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah. Kita akan bandingkan antara peraturan kaum jahiliyah dalam harta waris dengan syariat Islam. Ya, dengan syariat Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum jahiliyah di dalam hal warisan untuk perempuan, maka mereka sangat menzalimi para perempuan. Yang pertama, yaitu para istri, mereka jika suaminya meninggal, maka mereka menjadi harta waris. Bukan malah menjadi ahli waris, tetapi mereka menjadi harta waris. Yaitu istri ditinggal mati oleh suaminya, maka pada saat itu istri ini tidak dikembalikan kepada kabilahnya. Istri ini tidak berperang. Istri ini tidak memiliki apa-apa. Maka dia dijadikan harta waris. Ini di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, kanu idza mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bimra'atihi. Apabila ada seorang lelaki mati, maka kerabat-kerabat lelaki tersebut paling berhak untuk mendapatkan istri dari lelaki tersebut. In sya'a ba'duhum tazawwajaha wa in sya'u zawwajuha. Kalau seandainya sebagian dari mereka menginginkan untuk menikahi istri dari saudara laki-lakinya tersebut, maka dia akan menikahinya. Kalau seandainya mereka menginginkan untuk menikahkannya dengan orang lain, maka mereka akan menikahkannya. Wa in sya'u lam yuzawwijuha. Bahkan jika mereka ingin, mereka tidak akan menikahkan istri yang meninggal tadi. Fahum ahaqqu biha min ahliha. Maka istri yang meninggal ini dimiliki oleh kerabat-kerabat suami. Dan mereka lebih berhak untuk memiliki istri yang meninggal tersebut dibandingkan kerabat-kerabat si istri tersebut. Maka turunlah ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha
wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi para perempuan secara paksa. Wala ta'dhuluhunna, jangan halang-halangi mereka untuk menikah. Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, agar kalian mendapatkan sebagian apa yang telah kalian berikan kepada perempuan tersebut. Nah, ini menunjukkan, ahibati hafizakumullah, buruknya masa jahiliyah tentang perempuan. Mereka bukan malah memberi hak kepada perempuan untuk mendapatkan harta waris, tapi yang terjadi adalah perempuan tersebut dijadikan sebagai harta waris. Perempuan tersebut dijadikan sebagai harta waris. Abdullah bin Abbas juga berkata radhiyallahu anhuma, wa dzalika anna ar-rajula kana yarithu imra'atan dhi qarabatihi faya'dhuluha hatta tamut aw turadda ilaihi sadaqaha fa ahkamallahu an dzalik wa naha an dzalik. Yang dimaksud dengan bahwa tidak halal bagi kalian wahai para laki untuk mewarisi perempuan secara paksa, dan janganlah kalian menghalang-halangi mereka agar kalian bisa mengambil sebagian apa yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali perempuan tersebut mengerjakan perbuatan fahisyah yang nyata. Kata Abdullah bin Abbas, maksud ayat ini, surah An-Nisa ayat 19, adalah apabila seorang lelaki, maksudnya adalah seorang lelaki mewarisi seorang perempuan dari kerabatnya. Jadi ada perempuan, ada suami, ada kerabat dari suami ini. Kerabat dari suami ini. Si suami ini meninggal dunia. Suami ini meninggal dunia. Maka kerabat dari suami yang laki-laki paling berhak untuk mewarisi perempuan ini. Lihat ya, paling berhak untuk mewarisi perempuan ini. Dan salah satu cara si kerabat suami ini mewarisi perempuan tersebut adalah perempuan tersebut dilarang untuk menikah lagi dengan lelaki lain sampai perempuan tersebut mati. Atau kalau tidak, maka si perempuan diperintahkan untuk mengembalikan mahar. Mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada dirinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya buruknya kebiasaan kaum jahiliyah dalam perihal harta waris bagi para perempuan. Taib. Kemudian datanglah agama Islam. Agama Islam yang membawa kebaikan. Maka akhirnya memberikan hukum bahwa perempuan berhak mendapatkan harta waris. Harta waris yang ditinggalkan oleh ahli waris. Ya, oleh pewaris harta, oleh si mayat. Baik itu berupa orang tua ataupun kerabat-kerabat lain. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah surat An-Nisa ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Bagi para lelaki memiliki hak, memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh para orang tua dan juga para kerabat. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban aw mafruḍa. Dan begitu juga para perempuan, mereka memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua, para kerabat, baik banyak ataupun sedikitnya. Batasan-batasan yang sudah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan, mereka senantiasa di dalam agama Islam mendapati harta waris atau mendapatkan harta waris. Taib. Kemudian tetapi perlu diingat di sini bahwasanya Islam mengajarkan kesetaraan antara lelaki dan perempuan dalam batasan-batasan yang sudah diatur dalam agama Islam. Tetapi kesetaraan tersebut tidak boleh disamakan dalam segala perkara. Tetapi yang patut disamakan dalam segala perkara adalah yang benar-benar sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi, bismillah.
Kalau ada orang berbicara tentang emansipasi wanita, emansipasi itu adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Namanya emansipasi wanita. Tetapi Islam sudah mengenal tentang emansipasi wanita. Dalam artian Islam sudah memuliakan perempuan dari mulai datangnya syariat Islam. Ya, salah satu pemuliaan Islam terhadap perempuan adalah permasalahan harta waris. Jadi laki-laki mendapatkan harta waris, begitu juga perempuan mendapatkan harta waris. Begitu juga perempuan mendapatkan harta waris. Cuma tidak harus selalu sama. Bahwa jumlah warisan perempuan lebih sedikit daripada jumlah warisan laki-laki secara umum. Ya, secara umum. Islam sudah menetapkan bahwa perempuan memiliki bagian sesuai dengan yang sudah ditentukan di dalam harta waris. Tidak sah pembagian tersebut menyimpang dari yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu surah An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Para laki memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan para kerabat. Dan para perempuan memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh para orang tua dan para kerabat. Sedikit darinya ataupun banyak. Sebagai nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa adalah bagian yang sudah ditentukan secara wajib. Kalau kita perhatikan di sini, laki-laki dia adalah pokok tiang keturunan. Dan kita harus pahami baik-baik, pembagian ini akan terjadi perbedaan-perbedaan di dalam hukum warisan, dalam beberapa keadaan. Jadi pembagian antara laki-laki dan perempuan berbeda-beda dalam hukum warisan dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna nasibuha mithla dzakari kama fil akhawatil Keadaan pertama adalah seorang perempuan berhak mendapatkan harta waris yang sama seperti lelaki. Sebagaimana dalam perihal saudari-saudari seibu. Saudari-saudari seibu. Sesungguhnya salah satu dari mereka jika menyendiri maka mendapatkan 1/6 dari harta waris. Sebagaimana saudara ibu juga mendapatkan 1/6 jika sendirian. Ya, jika sendirian. Dan apabila mereka para laki ataupun para perempuan 2 atau lebih, maka mereka bersyarikat seluruhnya di dalam 1/3. Ini kalau seandainya ada saudari-saudari seibu, laki-laki ataupun perempuan 2 atau lebih, maka mereka bersyarikat di dalam 1/3 seluruhnya. Seorang lelaki memiliki seperti 1 bagian perempuan. Ini dalam keadaan seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 12. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi tsuluts. Jika seorang lelaki diwarisi kalalah ataupun seorang perempuan memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka setiap dari mereka mendapatkan 1/6.
setiap dari mereka mendapatkan 1/6. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan memiliki saudara laki atau saudara perempuan, maka setiap dari saudara tersebut, laki-laki dan perempuan, berhak mendapatkan 1/6. Lihat di sini sama antara bagian waris bagi laki-laki dan bagian waris bagi perempuan. Kalau seandainya itu dalam perkara saudari perempuan seibu, saudari perempuan seibu. Kalau seandainya saudari-saudari tersebut banyak, tidak hanya satu, ya, tetapi mereka banyak, maka mereka seluruhnya bersyarikat di dalam sepertiga. Mereka seluruhnya bersyarikat di dalam sepertiga. Ini yang pertama. Bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki ketika mendapatkan harta waris. Dalam keadaan yaitu terdapat saudari perempuan. Terdapat saudari perempuan. Kemudian wa baina an yakuna nasibuha mithlahu aw aqall minhu. Di antaranya juga keadaan yang kedua adalah bagian perempuan sama atau lebih sedikit. Sama atau lebih sedikit. Kama fil ma'al ab idza mata waladuha. Seperti misalkan ada seorang ibu bersama bapak jika meninggal anak keduanya. Kalau seandainya anak tersebut meninggalkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, atau meninggalkan laki-laki saja, walaupun satu, maka sang bapak mendapatkan 1/6, sang ibu juga mendapatkan 1/6. Ya, sang ibu juga mendapatkan 1/6. Jadi sama di sini antara laki-laki dan perempuan. Dan apabila ia meninggalkan anak perempuan atau 2 anak perempuan atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/6. Maka ibu mendapatkan 1/6. Dan bapak mendapatkan 1/6 sebagai bagian yang wajib dan apa saja yang tersisa dari asabah. Dan apabila anak meninggalkan kedua orang tuanya dan belum meninggalkan anak-anak, maka sang ibu mendapatkan 1/3 dan sang bapak mendapatkan 2/3. Jadi ada seorang anak meninggal, kemudian meninggalkan bapak dan ibunya. Sedangkan anak ini tidak punya anak, maka berarti sang ibu mendapatkan 1/3, sang bapak mendapatkan 2/3. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsulus. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kedua orang tuanya memiliki, setiap dari mereka memiliki 1/6, mendapatkan 1/6 dari apa yang ia tinggalkan untuknya dari anak tersebut. Apabila seseorang tersebut tidak memiliki anak, maka akan diwariskan atau akan diwarisi oleh kedua orang tuanya, dan sang ibu mendapatkan 1/3. Ini keadaan yang kedua, bahwasanya seorang perempuan mereka memiliki bagian yang semisal atau yang lebih kecil darinya. Semisal atau yang lebih kecil darinya. Intinya, para pemirsa sekalian, bahwa termasuk petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah Al-Quran telah menetapkan hukum-hukum ahli waris yang tidak sesuai dengan kaum jahiliyah. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada poin yang keempat. Atau poin yang kelima lebih tepatnya. Hadzar min 'adlil mar'ah aw at-tadliqi 'alayha aw ar-ruju'i fi syai'in min sadaqiha. Artinya Al-Qur'an melarang keras untuk
mengadil perempuan. Adil perempuan tersebut adalah menyusahkan dia untuk menikah. Atau menyempitkan perempuan tersebut untuk menikah. Atau meminta kembali dari mahar yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut. Meminta kembali dari mahar apa yang sudah diberikan kepada perempuan tersebut. Ini petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada perempuan. Yaitu diharamkan untuk menyulitkan perempuan untuk menikah. Atau diharamkan untuk mempersempit perempuan dalam menikah. Atau diharamkan untuk mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada para perempuan. Dalil yang menunjukkan hal ini, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk memaksa perempuan menikah ataupun untuk mempersempit perempuan menikah. Tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kalian berikan kepadanya. Maksudnya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah seorang perempuan yang sudah meninggal suaminya atau bercerai dengan suaminya ditahan-tahan untuk menikah dengan selain dirinya atau menikah dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau dia menikah otomatis hartanya akan dia bawa kepada suaminya tersebut. Tapi kalau dia tidak menikah, maka keluarga suami tersebut mengambil dari si perempuan tersebut mahar yang sudah diberikan oleh laki-laki dari keluarganya tersebut. Ini diharamkan dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, janganlah kalian menyusahkan mereka, yaitu menyusahkan para istri, para perempuan yang sudah berpisah dengan suaminya, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya. Ini tidak boleh. Ya, kalau seandainya seorang perempuan ingin menikah dengan suami barunya, maka dia tidak ada yang boleh melarangnya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut, secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini semua menunjukkan bahwa petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah tidak boleh menyusahkan mereka untuk menikah lagi. Tidak boleh menyempitkan jalan mereka untuk menikah lagi. Dengan tujuan untuk mengambil kembali mahar yang pernah diberikan kepada perempuan tersebut. Kemudian di sini penulis membawakan surah An-Nisa ayat 19 sampai 21. Kita bacakan ayat yang ke-20-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina." Jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kalian mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dengan menanggung dosa yang nyata? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian mengambilnya kembali
Padahal sebagian kalian telah bergaul, bercampur, bergaul di atas ranjang dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat. Ini ayat menunjukkan bahwa Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada para perempuan. Al-Quran memerintahkan berbuat baik kepada para perempuan. Kenapa? Karena diharamkan untuk berlaku zalim kepada para perempuan tersebut. Ya, diharamkan untuk berlaku zalim kepada para perempuan tersebut, diantaranya adalah menyulitkan mereka untuk menikah kembali setelah berpisah dengan suami pertamanya, baik karena meninggal atau karena bercerai, atau menyulitkan mereka untuk agar bisa mengambil mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada si istri tersebut. Allahu a'lam. Kemudian yang keenam, penulis mengatakan bayyana ma likulli wahidin min mizati wa fadaila wa hadhara min tatallu'i ahadihima ila ma fuddila bihi al-akhar. Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam telah menjelaskan apa yang dimiliki oleh setiap dari mereka, yaitu dari para perempuan, berupa keistimewaan dan keutamaan, dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang terlalu mencari-cari apa yang telah dimuliakan untuk seseorang dari mereka. Ini maksudnya adalah termasuk dari kebaikan atau petunjuk dari Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah bahwa setiap perempuan memiliki keutamaan masing-masing. Setiap perempuan memiliki keistimewaan masing-masing. Maka Al-Quran memberikan peringatan keras bagi siapa yang melihat dengan teliti kepada salah seorang dari keduanya dalam perkara apa yang diutamakan dari keduanya, salah satu dari keduanya. Jadi tidak boleh seseorang melihat ataupun iri kepada yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang artinya janganlah kalian tatamannau, berangan-angan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, telah muliakan dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Para lelaki memiliki bagian dari apa yang telah mereka perbuat. Para perempuan memiliki bagian dari apa yang telah mereka perbuat. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, Maha mengetahui atas segala sesuatu. Poin ke-6 ini maksudnya adalah seorang Al-Quran dan syariat Islam telah memberitahukan bahwasanya seorang lelaki dan seorang perempuan dia tidak diperbolehkan untuk mengirikan pemberian satu kepada yang lainnya. Pemberian satu kepada yang lainnya. Karena semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bagian masing-masing. Nah, ini menunjukkan berbuat ihsan kepada para perempuan. Ya, berbuat ihsan kepada perempuan. Yang ketujuh, ja'alaha qarinatan lirrijal atau lirrajul fi ta'ati wat taqarrubi ila Allah. Ma'muratun bima amarahu bihi minal ibadat. Wa likullin minhuma yaumal qiyamah ajruhu wa thawabuh. Ala qadri ikhlasihi wa jiddihi wa ibadatihi. Qala ta'ala innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah syariat Islam memuliakan perempuan. Dilihat dari sisi bahwa syariat Islam menjadikan perempuan sebagai teman gandengannya lelaki. Artinya sama. Tapi dalam perihal ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan diperintahkan dengan apa yang diperintahkan kepada lelaki berupa ibadah. Dan setiap dari keduanya pada hari kiamat akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan, kesungguhan dan ibadah masing-masing. Jadi sama, perempuan diberikan perintah untuk beribadah, laki-laki juga diperintahkan untuk beribadah. Laki-laki diberikan pahala, perempuan juga diberikan pahala. Ini termasuk daripada kebaikan syariat Islam ataupun petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan. Untuk berbuat baik kepada perempuan. Kemudian penulis membawakan ayat surat Al-Ahzab ayat 53. Sesungguhnya orang-orang Islam dari para laki dan orang-orang Islam dari para perempuan. Ini satu. Kemudian sesungguhnya orang-orang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan. Sesungguhnya orang-orang ahli ibadah lelaki dan orang-orang ahli ibadah perempuan. Sesungguhnya ahli sedekah lelaki dan ahli sedekah perempuan. Sesungguhnya ahli sabar lelaki, kemudian dan ahli sabar para perempuan. Dan seterusnya. Semuanya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan menunjukkan kesamaannya. Kesamaan antara para lelaki dan para perempuan. Dan ini juga menunjukkan bahwa mereka akan mendapatkan pahala apabila mereka beramal saleh dan akan mendapatkan siksa apabila mereka beramal buruk. Kemudian yang kedelapan, petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan. Wad'ul ad-dhawabit ad-daqiqah li mu'alajati an-nushuz wal i'rad aw nahwi dhalik min al-khilafat allati qad taqa'u baina az-zawjayn. Artinya meletakkan batasan-batasan yang sangat jelas, sangat detail untuk mengobati ketidaktaatan dan juga pembangkangan atau yang semisalnya. Dan ini yang sering terjadi di antara suami istri. Ya, di antara suami istri. Di Islam sudah memberikan perbuatan baik kepada para perempuan dengan sedetil-detil mungkin, ya, agar mereka menjauhi sifat tidak taat kepada suami, berpaling dari suami atau yang semisalnya yang bisa menyebabkan seseorang benar-benar terjadi pertentangan di antara suami dan istri. Maka Islam memerintahkan untuk berbuat kebajikan kepada para perempuan tersebut dengan cara meletakkan batasan-batasan yang benar-benar teliti untuk mengobati penyakit tidak taatnya istri kepada suaminya. Di antara dalil yang menunjukkan akalan itu adalah surah An-Nisa ayat 128 129. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was sulhu khair. Dan ingatlah, seorang perempuan khawatir dari suaminya untuk berbuat nusyuz, tidak taat kepada suami atau sikap tidak acuh dari suami, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya keadaan antara suami istri di antara dua keadaan.
kadang seorang suami dia kabur dari istrinya, dan kadang-kadang seorang suami dia senang-senangan dengan istrinya, dan kadang-kadang seorang suami berpisah dengan istrinya. Maka termasuk petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan adalah masalah meletakkan batasan-batasan hukum-hukum yang sangat detil ketika seorang perempuan berbuat nusyuz, tidak taat kepada suami. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang suami yang melakukan nusyuz. Ini termasuk daripada kebaikan-kebaikan Islam terhadap para perempuan. Ya, itu dulu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saya kembalikan kepada Akhi Ari tentang takrimul Islam lil mar'ah, pemulihan Islam kepada para perempuan. Silahkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan untuk Anda yang bertanya. Baiklah, silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda via telepon. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Mohon maaf. Dengan hamba Allah di Bekasi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana seharusnya sikap saya menghadapi suami yang memiliki 2 istri, tapi salah satu istrinya nggak setuju. Sedangkan saya takut dengan melanjutkan pernikahan saya menjalani istri yang satu karena tidak mau dipoligami. Kemudian, tapi kalau saya minta cerai, suami saya nggak pernah mau menceraikan saya. Karena menurut beliau secara agama beliau sudah bercerai dengan istrinya, tapi istrinya yang itu tidak mau diceraikan secara hukum. Dan saya juga bingung kalau saya cerai gimana dengan anak-anak saya, karena anak-anak saya masih kecil. Seperti itu Pak Ustadz. Walaupun sebenarnya dalam hati saya juga tidak mau bercerai, tapi saya takut berbuat zalim seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazakillahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah lebih baik Ibu menghadapi suasana kekeluargaan yang seperti ini dengan melanjutkan pernikahan dengan suami tersebut. Karena kalau dilihat dari apa yang Ibu ceritakan tadi, seorang suami memiliki banyak istri, 1, 2, 3, atau 4. Kemudian dari setiap istri itu suami memiliki anak-anak dari istri-istri tersebut. Maka apabila terjadi sedikit perselisihan, sedikit rasa kecemburuan, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Maka seorang istri yang suaminya berpoligami, hendaklah dia lebih banyak bersabar dengan keadaan yang ia dapati bahwasanya suaminya sudah memiliki istri yang lain selain dirinya. Maka pada saat itu pahamilah kedudukan suami agar sang istri pahamilah kedudukan suami bahwasanya suami sekarang sudah memiliki perempuan ataupun istri yang lain selain dirinya. Maka pada saat itu ketika sang suami berbuat adil, maka jangan sampai dianggap bahwasanya dia tidak adil. Nah, saya katakan kepada ibu yang bertanya, lebih baik ibu bersabar dengan keadaan suami yang seperti ini selama si suami menafkahi lahir dan batin, selama si suami berakhlak yang baik, selama si suami beribadah yang baik, berakidah yang lurus. Maka pada saat itu bersabarlah dengan keadaan keluarga yang mana seorang istri mempunyai kawan dari istri suami yang lain, ya. Maka pada saat itu apabila suami memberikan sebagian harinya kepada istri yang lain, maka hendaklah dia bersabar. Karena suami sekarang
sedang melakukan sebuah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan niscaya syariat Allah tidak akan merusak keluarga. Maka saya nasihatkan untuk bersabar kepada para perempuan tersebut, terutama yang bertanya tadi. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat memberikan solusi atau pencerahan untuk kita semuanya, khususnya ibu yang bertanya tadi. Selanjutnya, ikhwatal Islam, kami lanjutkan untuk membuka sesi tanya jawab untuk telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rahman dari Pamekasan Madura, Ustaz. Pak Rahman, kami mohon perhatian Bapak dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya sebelum dilanjutkan bertanya. Sudah. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya. Saya kebetulan ada problem keluarga. Permasalahannya sepele, cuman melarang berteman, lalu terjadi pertengkaran, dan setelah pertengkaran dia mengadukan sama mertua langsung diungsikan istri saya itu. Akhirnya sama saya, Ustaz, saya pasrahkan sekalian, jadi kalau mau mencerai, mau ngurus surat cerai, suruh urus sendiri sama saya. Terus sikap saya ini salah kan enggak, Ustaz? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Iya, Ustaz. Ya. Terima kasih ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, sebelumnya saya ingin berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Semoga keluarga kita senantiasa selalu diberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian yang kedua, kalau menanggapi kejadian yang terjadi pada keluarga ini, maka kita melihat bahwa seorang perempuan ketika dia masih statusnya sebagai istri dari seorang lelaki, maka diharamkan dia keluar rumah tanpa izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, la takhruj min baitiha illa biizni zawjiha, min baitihi illa biizni zawjiha. Dan seorang perempuan, istri, tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya. Tanpa izin suaminya. Maka pada saat itu, ketika mungkin terjadi percekcokan, entah itu besar atau tidak besar, maka sang istri tidak berhak untuk keluar dari suaminya, kecuali kalau seandainya ada nyawa yang mengancamnya. Ada sesuatu yang mengancam nyawanya maksudnya. Pada saat itu berhak dia untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi kalau tidak sampai kepada tahap itu, maka dia wajib tetap di rumah suaminya. Apabila orang tua istri mengajak keluar dengan paksa istri tersebut, maka sang istri yang setuju dia berdosa, orang tua dari istri tersebut pun berdosa. Karena seorang perempuan jika sudah menikah dengan seorang lelaki, maka dia di bawah tanggung jawab lelaki tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksud saya, fas-salihat qanitat. Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat maksudnya adalah muti'at li azwajihin, taat kepada suaminya. Maka para ulama bersepakat, di antara Syekhul Islam menukilkan kesepakatan ini, bahwa seorang tidak ada hak yang paling wajib ditunaikan oleh seorang perempuan yang sudah menikah adalah dibandingkan hak suaminya. Maka pada saat itu hendaknya seorang perempuan dia mentaati suaminya selama itu bukan maksiat. Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh taat dan tidak boleh patuh. Kemudian yang kedua, kalau seandainya suaminya mengatakan, kalau seandainya kamu ingin tetap bersama orang tuamu, maka
sekalian saja saya serahkan urusanmu kepada orang tuamu. Saya serahkan urusanmu kepada orang tuamu. Nah, di sini perlu diletakkan apa yang dimaksud dengan meletakkan urusan kepada orang tua. Maksudnya, apakah dia mencerai istri tersebut ataukah tidak? Harus ditegaskan. Ya, harus ditegaskan. Apakah mencerai? Maka kalau mencerai, maka jatuh hukum cerai, kemudian berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan cerai. Kalau tidak, maka tidak jatuh, maka seorang perempuan tetap wajib kembali ke rumah orang tuanya. Taib. Kemudian tadi dalam pertanyaan disebutkan bahwasanya seorang perempuan suami mengatakan kepada istrinya tersebut, kamu urus saja tentang surat perceraian. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan diminta oleh suami untuk menggugat dirinya. Lalu setelah itu nanti sang perempuan tersebut mengadukan ke pengadilan. Kalau dikabulkan oleh pengadilan, maka perempuan tersebut wajib mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya. Perempuan tersebut, istri ini wajib mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat dan Allah mudahkan urusan Bapak tersebut dan kita semuanya yang mempunyai permasalahan yang sama sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi. Silahkan untuk pertanyaan yang ketiga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf sebelum dilanjutkan bertanya dikecilkan terlebih dahulu volume televisi. Pak Ustadz. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Saya Ipa dari Lampung. Dikecilkan dulu Ibu suara televisinya biar kami bisa mendengar pertanyaan Ibu. Mohon maaf. Bentar Pak Ustadz. Mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Dulu ibu saya sudah menikah, punya anak 5. Terus? Setelah itu menikah dengan bapak saya. Jadi punya rumah. Jadi rumah itu apa saya berbagi dengan anak-anak ibu apa gimana itu Pak Ustadz? Sudah? Ya, sama bapak juga punya anak dari istri yang dulu 8 gitu Pak Ustadz. Jadi gimana, apa saya berbagi apa gimana itu Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang janda mempunyai anak, kemudian dia menikah dengan seorang duda, juga mempunyai anak. Kemudian dari pernikahan tersebut lahirlah anak-anak. Maka di sini ada anak tiri, ada anak tiri. Kemudian ada anak kandung, ya. Maka siapa yang meninggal dulu? Kalau seandainya misalkan anggaplah bapak yang meninggal mempunyai rumah. Rumah itu apakah milik bapak atau tidak? Kalau seandainya milik bapak, maka pada saat itu si anak kandung mendapatkan harta waris, kemudian istri dalam hal ini ibu mendapatkan harta waris karena dia sebagai seorang istri. Nah, istri di sini mendapatkan 1/8 kalau seandainya dia mempunyai anak dari si bapak tersebut, dan anak-anaknya mendapatkan sisanya dari 1/8 tersebut. Ya, taib. Kemudian anak-anak tiri ini, ya, apakah mendapatkan harta waris atau tidak? Maka jawabannya Allahu alam, dia juga mendapatkan harta waris. Ya, dan lebih baik permasalahan ini dikembalikan kepada pengadilan sehingga pada saat itu ada keputusan yang mengikat. Tetapi secara ilmu waris seperti itu. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya seorang suami nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama Ustaz?
Kemudian si istri siri tersebut tidak pernah dinafkahi lahir dan batin. Setelah itu istri siri dicerai lewat SMS. Bagaimana status istri siri tersebut? Barakallahu fiik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita harus dudukan dulu apa itu yang disebut nikah siri, ya. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama. Menurut agama Islam sudah sah. Taib. Maka jawabannya iya, kalau seandainya yang dimaksud nikah siri seperti itu, maka pernikahannya sah. Tetapi tentunya dia kurang karena belum melakukan walimah. Ya, walimah yaitu mengumumkan pernikahannya. Karena lebih baik dia mengumumkan pernikahannya agar tidak terjadi fitnah di tengah masyarakat. Baik. Yang jelas nikah siri seperti itu, pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama. Dan menurut agama Islam pernikahannya sah. Taib. Pernikahannya sah, ya. Kalau seandainya seorang lelaki menikah secara siri tanpa sepengetahuan istrinya, ya, sah karena dia sudah terkumpul, ada saksi, ada mahar, ada wali bagi si perempuan tersebut, ada ijab kabul, maka itu sah pernikahannya. Cuma seperti yang saya ungkap tadi, bahwasanya dia kurang untuk melakukan pengumuman terhadap pernikahannya sehingga tidak terjadi nanti ke depannya tidak terjadi fitnah di antara masyarakat. Baik. Kemudian kalau seandainya istri siri tersebut akhirnya tidak dinafkahi oleh suaminya, maka ini berarti suaminya berdosa. Karena seorang suami wajib baginya untuk menafkahi istrinya. Baik itu istrinya 1, atau istrinya 2, atau istrinya 3, atau 4. Wajib. Nah, disinilah juga letaknya, susahnya seorang lelaki yang berpoligami, tetapi dia tidak memberitahukan kepada istri pertamanya. Meskipun memberitahukan itu tidak wajib, tetapi mau tidak mau dia pasti semestinya memberitahukan kepada istri pertamanya, karena di sana ada namanya pembagian yang adil antara istri dengan istri yang lainnya, dan itu tidak bisa seorang suami berdusta, berbohong, ya, akhirnya pembagiannya tidak adil. Sedangkan ketidakadilan maka akan berdampak dosa besar bagi si suami tersebut, ya. Maka apabila seorang berpoligami, dia memberitahu kepada istrinya. Kalau seandainya istrinya marah, itu resiko. Kalau seandainya istrinya tidak merasa disakiti, merasa dikhianati, itu resiko, sehingga dia memberitahukan kepada istrinya bahwasanya poligami tersebut adalah disyariatkan oleh Allah, bahwasanya poligami tersebut adalah bijaksana karena merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia diam-diam, kemudian dia tidak bisa membagi waktu, membagi penggiliran, membagi nafkah kepada istri pertama, kedua, ketiga, atau keempatnya, maka ini sebuah kezaliman. Apalagi disebutkan dalam pertanyaan tadi, istri siri tersebut tidak dinafkahi, kemudian istri tersebut akhirnya dicerai. Nah, ini adalah sebuah kezaliman, nanti dikhawatirkan. Kenapa? Karena sudah tidak mendapatkan nafkah, kemudian cerai. Masalah mencerai dengan SMS atau mencerai dengan hanya WhatsApp, maka tetap jatuh talaknya. Nah, tetap jatuh talaknya kalau seandainya memang yang mencerai tersebut adalah benar-benar nomor dari nomor si suami sirinya tersebut. Dan saya berpesan kepada para perempuan yang ingin menikah dengan seorang lelaki yang sudah beristri, maka pada saat itu dia lebih baik meminta kepada calon lelakinya tersebut untuk mengenalkan kepada istri pertamanya, sehingga benar-benar terjadi nanti keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan saya sering mengingatkan kepada para laki, ketika Anda menikah satu, maka Anda mendapatkan ketenangan, sakinah, mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, rasa kasih sayang.
Dan semestinya rasa tenang, cinta, dan kasih sayang tersebut bertambah ketika Anda menikahi 2, 3, atau 4. Bukan malah sebaliknya. Yang terjadi sebagian adalah sebaliknya, bahwa seorang suami menikah lagi, kemudian yang ada adalah dia menceraikan istri pertamanya, ataupun yang ada dia adalah menelantarkan istri keduanya. Tidak terjadi ketenangan, kemudian kecintaan dan kasih sayang. Tapi di sini bukan syariat poligaminya yang keliru, akan tetapi praktek poligamernya yang keliru tersebut. Sehingga poligami yang merupakan syariat Islam yang bijaksana, yang sangat baik, terutama di zaman sekarang, akhirnya menjadi buruk di tangan orang-orang yang melakukannya, tidak benar-benar melakukannya dengan maksimal. Wallahu a'lam. Naam. Selanjutnya kami undang untuk Anda, bagi Anda yang ingin menghubungi via telepon, silakan untuk pertanyaan terakhir. Halo. Ya, halo. Ya, dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Depok. Silakan. Ya, mau bertanya, Ustadz, bagaimana hukum hak asuh anak ya apabila sang perempuannya ingin menikah lagi, tapi diancam dari pihak ayahnya kalau menikah lagi anaknya akan diambil hak asuhnya, seperti itu. Anaknya masih kecil, bayi atau udah gede, Bu? Usia 3 tahun. Oh, baik. Ya. Namun saya pernah tahu ada pendapat ulama bahwa kalau hak asuh anak itu yang mengurus adalah ibunya, seperti itu. Ya. Menjadi hak asuhnya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik. Ya. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon maaf nanti kalau seandainya saya salah paham atas pertanyaannya. Ya, mohon dijelaskan nanti. Ibu tadi sebenarnya sudah melakukan pernikahan dengan mantan suaminya dan bercerai. Kemudian mereka dikaruniai anak. Setelah masa idah sudah selesai, si wanita tersebut akan menikah lagi. Lah ketika wanita tersebut ingin menikah lagi, diancam oleh mantan suaminya, kalau kamu nikah lagi, hak asuh anakmu yang masih umur 3 tahun itu jatuh pada saya. Nah, pertanyaan ibu tadi, apakah hak asuh anak saya nanti akan menjadi hak bapaknya ketika saya menikah lagi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya atas pertanyaan tadi adalah bahwa jika seorang mantan suami mengancam mantan istrinya apabila menikah lagi, maka hak asuh anak tersebut akan berpindah kepada mantan suami, padahal mantan istri ini sudah habis masa iddah dan dia berhak untuk menikah dengan lelaki yang memang pilihannya lagi, ya. Maka pada saat itu lebih baik permasalahan seperti ini dia kembalikan ke pengadilan, ya. Dia angkat permasalahannya ke pengadilan bahwasanya ini ada ancaman dari mantan suami. Apabila saya menikah kembali dengan lelaki lain, maka dia mengancam untuk mengambil hak anak asuh. Ya, hak asuh terhadap anak mereka berdua yang dulu hubungan mereka berdua. Maka saya katakan kembalikan ke pengadilan. Nanti pengadilan memberikan keputusan yang mengikat siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak dari hasil pernikahannya yang dulu tersebut. Dan saya nasihatkan kepada perempuan tersebut, menikahlah. Kalau seandainya Anda tidak bisa kembali rujuk lagi kepada mantan suami, menikahlah dengan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Adapun permasalahan anak, maka kita berusaha di pengadilan agar Anda tetap memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, ataupun kalau seandainya suami yang merupakan bapak kandung tersebut, anak tersebut dia memiliki hak asuh terhadap anak tersebut, maka dia bisa memberikan pembagian terhadap pengasuhan anak tersebut. Jadi jangan sampai keinginan Anda untuk menikah terhalang gara-gara suami Anda mengancam hak asuh akan diambil oleh dirinya. Karena lelaki tersebut hanya bisanya cuma mengancam, sedangkan dia tidak bisa memperbaiki hubungan dia dengan Anda. Maka saya nasihatkan, kalau memang ada lelaki yang baik agama dan akhlaknya,
ingin melamar Anda dan Anda tidak mau rujuk dengan suami tersebut karena satu dan lain hal yang tidak bisa dirunut dalam pertemuan ini, maka pada saat itu menikahlah. Adapun hak asuh terhadap anak, maka kita berjuang melalui pengadilan. Kalau seandainya pengadilan mengabulkan hak asuh terhadap anak karena masih 3 bulan itu kepada perempuannya, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka bersepakatlah dengan mantan suami untuk mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya. Tentunya mantan suami dia tidak akan menelantarkan anaknya sendiri. Ya, tidak akan menelantarkan anaknya sendiri. Dan yang paling utama, paling baik lagi adalah si perempuan ini dia rujuk kembali dengan suaminya kalau seandainya dia memang sanggup untuk kembali rujuk dengan suaminya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.